Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Coba hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Temannya coba dilihat di samping kanan dan samping kiri ada yang kosong tidak bangkunya. Hadir semua ya? Baik. Berarti tidak ada yang tidak berangkat ya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Coba ditunjukkan bukunya, mana buku? Pensilnya, pulpennya diangkat. Itu yang di pojok, coba ditunjukkan mana alat tulisnya. Oh ya, baik, sudah dibawa semua ya alat tulisnya. Nah, sekarang coba dilihat bawah meja dan bawah kursi kalian. Kalau ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu di luar. Ya, silakan boleh buang dulu di luar. Kembali lagi ya ke kelas. Baik. Sudah semua ya anak-anak? Kita sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa teman-teman. Baik anak-anak, hari ini kita belajar di bab 7, bermain dengan cahaya. Topik A, melihat karena cahaya. Nah, tujuan pembelajarannya, nanti kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian dapat mempresentasikan dan menyusun laporan yang sudah disediakan template-nya. Kemudian kalian dapat bekerja sama dan merefleksikan pembelajaran di hari ini. Gitu ya. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar juga nih, Ibu mau tahu perasaan kalian sebelum belajar bagaimana. Jadi di sini Ibu akan memberikan asesmen awal non kognitif. Anak-anak pilih gambar emoticon yang merepresentasikan perasaan kalian ya. Nanti dilingkarin atau diberi tanda centang. Ibu bagikan ya. Waktunya berapa menit? 3 menit cukup? Baik, 3 menit. Apakah sudah selesai? Sudah? Coba diangkat kertasnya. Oh, baik. Jadi hari ini ada yang merasa senang, merasa bingung, sedih ya? Sedih kenapa? Oh, karena tadi agak kesiangan. Baik, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian pernah melihat bayangan? Coba dilihat sekarang kita di ruang kelas melihat kita memiliki bayangan karena ada cahaya. Kemudian kalian pernah melihat sendok yang bengkok kalau di dalam air? Nah, lihat anak-anak, sendok di dalam air ini bengkok. Kenapa ya bisa bengkok? Coba diperhatikan. Padahal sendoknya tetap lurus saja ya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air menjadi bengkok. Oke. Kenapa ya? Nanti kita cari tahu melalui lembar kerja peserta didik. Nah, selain sendok yang bengkok, kalian pernah bercermin? Ketika bercermin apa yang kalian lihat? Diri kalian sendiri. Iya, bagaimana ya? Kenapa cermin bisa memantulkan diri kita ya? Oke, semua pertanyaan itu akan terjawab melalui lembar kerja ini karena kita akan memecahkan teka-teki cahaya. Baik anak-anak, kalian akan dibagi menjadi kelompok. Karena anak-anak berjumlah 15, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok.
Satu kelompok 5 orang ya. Sudah sesuai dengan tempat duduk ya. Baik, di sini ada 3 kegiatan. Nanti setiap kelompok berbeda. Nah, Ibu bagi terlebih dahulu ya. Kelompok 1, meja yang depan sebelah kiri. Kelompok 2, meja yang depan sebelah kanan. Kelompok 3, yang di tengah sendiri. Paham? Baik. Nah, untuk kelompok 1 mendapatkan kegiatan 1. Sebelumnya Ibu sudah bilang ya, hari ini kita akan lakukan praktik. Nah, barang-barangnya sudah disediakan. Jadi nanti alat dan bahannya untuk kegiatan 1. Ada gelas bening berisi air, kemudian pensil. Nah, nanti ini percobaannya. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian amati gelas tersebut dari samping. Paham untuk kelompok 1? Silakan diambil alat dan bahan yang dibutuhkan di depan meja Ibu ini. Silakan. Baik, untuk kelompok 2 perhatikan. Alat dan bahannya ada cermin dan senter. Percobaannya, letakkan cermin di bawah. Kemudian arahkan cahaya senter ke cermin dan amati apa yang terjadi. Kelompok 2 sudah paham? Paham? Baik. Ini ambil LKPD-nya, kemudian ambil yang alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk kelompok 3, alat dan bahannya ada buku, senter, gelas bening. Percobaan. Letakkan buku di paling belakang dan gelas bening di depan buku. Kemudian arahkan senter tersebut ke gelas sejajar dengan buku. Nah, ini percobaan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan ambil bahan dan alat yang dibutuhkan. Baik anak-anak, jadi sudah mendapatkan semua lembar kerjanya? Sudah mengambil alat dan bahannya semua? Sudah, baik. Sekarang kita sepakati mau melakukan eksperimen berapa menit? 10? 15? Baik, kita sepakati 15 menit ya. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan dan perlu bantuan, silakan acungkan tangan, tanyakan ke Ibu. Mau bertanya, bagaimana caranya? Oh ya, sini. Jadi ini kan ada senter. Kemudian ini cermin. Satunya dipegang lagi di bawah sini. Begini ya. Kemudian diamati. Apakah saling memantul di antara cermin ini? Diamati ya. Sudah paham caranya? Sudah. Nah, untuk kegiatan 3. Oh, mau bertanya? Ya, boleh. Ini senternya di sini. Kemudian dilihat dulu ini. Tembus ya? Tembus ya anak-anak cahayanya? Iya, kemudian setelah 2 benda ini kemudian coba dikasih buku di sini. Apakah tembus cahayanya? Sudah paham kelompok 2 dan kelompok 3? Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah? Baik, karena sudah selesai semua, sekarang kita presentasi dan menunjukkan tadi cara kalian melakukan eksperimen ya di depan. Untuk kelompok 1 silakan maju. Nah, kelompok 1 mendapat kegiatan 1 ya. Tadi alat dan bahannya apa? Gelas bening dan pensil. Oh ya, baik. Jadi, bagaimana setelah diamati? Gelas bening dan pensil terlihat bengkok ya pensilnya. Karena apa? Namanya pembiasan cahaya. Oh ya, betul, baik. Pembiasan cahaya. Kemudian apa kesimpulannya dari eksperimen
cermin tersebut. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tampak bengkok atau patah pada permukaan air. Hal ini terjadi karena cahaya yang berasal dari pensil mengalami pembiasan atau pembelokan arah dari air ke udara. Oke, jadi terjadi pembelokan arah ya, pembiasan cahaya. Baik anak-anak, jadi apakah ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Ya, pembiasan cahaya dan pembelokan arah itu sama. Itu sama-sama sifat-sifat cahaya. Setelah kalian presentasi, Ibu akan memberikan penguatan materi. Anak-anak, silakan perhatikan video berikut ya sebagai penguatan materi. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang atau jendela. Segala cahaya ini sifat cahaya merambat lurus. Dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya visual di pinggir pantai. Dua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Nah, ini cahaya dapat dipantulkan. Tadi contohnya ketika menggunakan cermin ya. Ketika pantulan dari pemantulan yang dekat cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan gelap atau licin seperti cermin. Ya. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan atur, baik itu menggunakan cermin cekung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayang benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Nah, itu contohnya ketika kita bercermin. Karena adanya dekat cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah baik anak-anak, tadi sudah disebutkan dua sifatnya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya merambat lurus itu seperti ketika kita di dalam ruangan, kemudian ada cahaya matahari masuk yang melalui genting. Itu kan cahayanya merambat lurus sampai bawah ya anak-anak. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Sebenarnya tidak hanya pada cermin ya anak-anak. Setiap benda ini dipantulkan oleh cahaya. Oleh karena itu kita dapat melihat benda tersebut. Baik, kayu, batu, dan ketika cahaya memantul atau helium yang memiliki keretakan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Beberapa contoh cahaya yang terbiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas isi air jernih. Ikan yang lembab. Nah, tadi ini contoh dari cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, itu tadi kita sudah melakukan percobaannya anak-anak. Baik, itu video dari Ibu. Selanjutnya perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Nah, dari pengertian cahaya, apa ya cahaya? Cahaya adalah gelembung elektromagnetik yang terlihat oleh mata, terdiri dari berbagai warna dengan panjang gelombang berbeda. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Baik. Nah, sumber cahaya. Semua benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Contohnya ada matahari, lampu, api, dan senter. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Lihat di gambarnya, ada senter yang melewati lubang-lubang pada kertas. Cahayanya lurus ya anak-anak. Nah, itulah sifat cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Kita kan dapat melihat benda karena cahaya memantul di benda tersebut. Seperti meja itu bisa kita lihat karena ada cahaya yang memantul. Nah, ketika kita bercermin juga karena ada cahaya yang memantul. Oke. Selanjutnya cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kalau dari jendela kita dapat melihat
matahari melihat keluar itu karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Ini yang tadi kita lakukan di percobaan kalian. Nah, yang pensil dimasukkan ke dalam gelas menjadi bengkok ya. Kenapa? Karena cahaya dapat dibiaskan. Yaitu cahaya mengalami pembiasan saat melewati media berbeda, seperti pipet dalam air yang tampak patah atau kolam renang yang terlihat lebih dangkal. Nah, perubahan kecepatan cahaya dari udara ke air menyebabkan pembelokan, membuat benda tampak patah dari sudut tertentu. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan ini contohnya adalah pelangi. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari terurai dan dibiaskan oleh tetesan-tetesan air di atmosfer. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan eksperimen, sudah menonton video, kemudian mendengarkan penjelasan dari ibu. Oh iya, tadi juga sudah presentasi ya, satu-satu. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari tentang cahaya? Kalian jadi tahu sifat-sifat cahaya? Baik, tadi diantaranya ada apa saja sifat cahaya? Cahaya merambat lurus, iya, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya dapat diuraikan, cahaya menembus benda bening. Baik. Kemudian apa tantangan kalian dari eksperimen tadi? Senternya kurang terang. Baik, berarti tadi kekurangannya di senter ya, senternya kurang terang. Mungkin lain kali ketika kita melakukan percobaan lagi, kita butuh senter yang lebih terang. Nah, tadi kalian bagaimana cara kerja kelompoknya? Dibagi semua? Mendapatkan pekerjaan semua? Mendapatkan pekerjaan semua ya? Baik. Baik, sudah baik sekali. Baik anak-anak, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soalnya berisi pilihan ganda ya. Silakan Ibu bagikan. Kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 10 menit cukup? Baik, 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, coba sekarang ditukar dengan teman di sebelahnya, digeser berputar. Ya, di setiap kelompok. Ya, baik. Ya, jadi kita koreksi bersama ya. Nomor 1, berikut adalah pernyataan-pernyataan. A. Cahaya dapat dibiaskan. B. Cahaya merambat lurus. C. Cahaya dapat menembus benda gelap. D. Cahaya dapat dipantulkan. Dari pilihan di atas, manakah yang bukan sifat cahaya? Mana? Ya, jawabannya yang pernyataan C. Berarti jawabannya C ya. Cahaya dapat menembus benda gelap, itu bukan sifat cahaya. Nah, jadi mari anak-anak kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat dari cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, merambat lurus, dan diuraikan menjadi warna-warna. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa lelah? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bunyi. Kalian akan menjadi detektif bunyi. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas atas pimpinan doanya. Bagi anak-anak, cukup sekian ya dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.